Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayat. Para shaimin dan shaimat, muslimin dan muslimat, yang semoga semua kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kajian singkat. Kali ini saya akan mengambil tema tentang ikhlas. Saya kira tema ini sangat menarik dan bahkan sangat penting, karena ini menjadi syarat diterimanya sebuah amal ataupun ibadah. Jadi ikhlas itu menjadi kata kunci bagi diterimanya suatu amal atau ibadah apapun namanya. Oleh karena itu layak untuk dibincangkan, layak untuk dipelajari, dan layak juga untuk kita kaji bersama-sama, karena memang topik kita kali ini sangat menentukan bagi kelangsungan ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam mukadimah tadi sudah saya sebutkan ya, itu merupakan bagian dari ayat yang memerintahkan agar dalam beribadah, dalam beramal itu kita harus ikhlas karena Allah. Nah, yang perlu kita pelajari lebih dalam adalah apakah ikhlas itu. Kalau dari sisi kata dan kemudian kita kaitkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, di antaranya begini, ini ada yang menarik ya. Di surat ke-16 ya, surat An-Nahl ayat ke-66, itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam tubuh binatang, yang dimaksud adalah itu entah sapi, kerbau, atau kambing, atau binatang yang menghasilkan susu, ya, ternyata di dalam perut binatang itu ada 3 saluran ya. Tadi disebutkan ada saluran yang menghasilkan susu murni ya. Kalau susu itu memang ketika keluar di peras itu kita tahu warnanya putih, bersih, jadi nggak tercampur. Padahal di dalamnya itu 3 saluran itu berdampingan, ya. Disebutkan tadi, min baini farthin wa damin. Jadi di sana ada saringan atau saluran yang memproduksi susu itu berdampingan dengan saluran kotoran sekaligus juga darah. Tapi ibrahnya apa? Begitu keluar dari diperas itu dari susunya, maka yang keluar adalah cairan yang putih bersih ya. Ini maknanya adalah betapa Allah ingin memberi pelajaran kepada kita. Makna ikhlas itu adalah seperti susu murni yang tidak tercampur lagi oleh kotoran maupun darah. Dan hebatnya lagi, itu kan semua dari proses sebuah metabolisme ya dalam diri binatang yang kemudian Allah pisah-pisahkan gitu. Ada yang menjadi susu murni tadi, ada yang juga menjadi kotoran, dan sebagiannya lagi ada darah begitu. Nah, para pemirsa sekalian, maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang ikhlas itu seperti susu murni yang tidak tercampur oleh kotoran ataupun darah. Artinya, kalau kita pelajari lebih dalam bahwa kalau ikhlas itu adalah niat itu bahasa psikologinya adalah motif. Jadi kalau orang bekerja, orang melakukan satu tindakan, itu pasti ada motifnya. Nah, dalam bahasa agama namanya niat. Dan persoalan niat ini ya, ketika kita kembali pada satu hadis, misalnya hadis yang ada
di Arba'in Nawawiyah ya, 40 hadis itu Arba'in Nawawiyah, maka nomor 1 disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ini kan riwayat Bukhari wa Muslim juga ya. Artinya bahwa motif seseorang beramal itu haruslah ikhlas karena Allah. Di hadis ini dijelaskan seorang yang sudah capek gitu ya, sudah melakukan perjalanan yang panjang dengan pengorbanan yang juga nggak sedikit, taruhannya juga nyawa, kalau ketangkap juga dibunuh. Ini proses hijrah. Seorang berangkat dari Mekah menuju Madinah dengan semua petualangan yang tadi yang beresiko tinggi itu, ternyata kata Rasulullah, kalau niatnya hanya untuk mendapatkan dunia ataupun wanita, ia hanya dapat itu aja, itu tidak mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau diikhlas karena Allah, ya semua usahanya itu dari mulai berangkatnya dia niatkan karena Allah, lillahi ta'ala bahasa kitanya itu, maka setiba dia di tempat hijrah yaitu di Madinah, maka kemungkinan besar selain dia mendapatkan pahala dari Allah, ridha Allah, itu yang paling penting, maka faktanya mereka mendapatkan kehidupan mereka kembali, mendapatkan istri, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan seperti sedia kala. Oleh karena itu, ini juga pelajaran penting buat kita bahwa persoalan rezeki itu nggak usah khawatir, sudah dijamin oleh Allah. Yang penting adalah keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan ini, baik kehidupan yang sifatnya memang kita mencari nafkah, termasuk apalagi dalam kehidupan yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat Quran tadi dan hadis ini, maka kita mengambil pelajaran bahwa ternyata ikhlas itu menjadi ruhnya amal ya. Ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal ya. Bahkan kalau kita bandingkan ya, lebih penting mana niat satu pekerjaan, satu amal, satu ibadah dengan ibadah itu sendiri, maka para ulama diantara menjelaskan bahwa lebih utama niatnya. Artinya ini menjadi perhatian, sebelum kita beramal maka tentukan niatnya dulu, ikhlaskan niatnya karena Allah, baru nanti amal itu akan berguna, amal itu akan bernilai, amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Artinya bahwa pekerjaan batin yaitu niat lebih utama daripada pekerjaan zahir. Itu pula pernyataan dari Imam Hasan Al-Banna. Nah, para pemirsa sekalian, jadi kita telah sampai pada satu kesimpulan ya, bahwa niat adalah syarat sah diterimanya sebuah amal. Bahkan kalau amal sekalipun bentuknya adalah amal yang ibadah ritual seperti sholat misalnya, ketika tanpa dibarengi, tanpa diawali, tanpa disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka dia tetap tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nah, berikutnya, ketika mungkin kita bertanya, lalu definisi ikhlas itu kayak apa, seperti apa? Ya, kalau dalam sholat kan sudah sering dijelaskan kan, lillahi ta'ala, kira-kira begitulah. Nah, definisi ikhlas itu para ulama bermacam-macam itu mendefinisikannya. Tapi pada intinya adalah dia berkaitan dengan sebuah amal atau ibadah yang diniatkan hanya, ini kalimat pentingnya, hanya karena Allah. Tidak ada motif lain termasuk motif dunia kecuali motif akhirat. Nah, kalau sudah tercampur dengan motif dunia, berarti tadi seperti susu yang terkotori oleh kotoran-kotoran maupun darah. Jadi bukan lagi susu murni, tapi susu yang sudah ternoda. Oleh karena itu berarti kalau terpaksanya seseorang pernah beramal ada kotoran begitu, maka ia harus membersihkannya, mengembalikan kepada Allah SWT dengan beristighfar ya. Makanya ada sebagian yang menyatakan bahwa ikhlas itu bisa ada di 3 tempat dalam satu amal ya, bisa ada di depan, kemudian runtuh nggak konsisten sampai akhirnya, atau hadirnya di tengah ya, di tengah amal itu, atau bahkan niat itu ada, ikhlas itu ada di akhir amal. Maka yang bagus adalah dia ikhlas dari awal sampai akhir. Artinya apa? Dia konsisten ya, dalam amalnya, dalam niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali tadi, jadi dalam definisi para ulama itu ya, terfokus pada motif meniatkan sesuatu hanya karena Allah ya, tidak ada
motif-motif lain, ya. Sebab kalau ada motif lain seperti hadis yang tadi itu, nanti dia nggak dapat apa-apa, ya. Dapat yang cuman ditujunya saja, yang sifatnya duniawi. Bahkan seorang yang pergi berjihad, ya, dengan pengorbanan yang luar biasa sampai terbunuhnya ketika dalam rangka untuk bukan karena Allah, mungkin saja, ya, dia untuk agar disebut sebagai pemberani, ya kan, agar disebut sebagai orang yang berjasa, akan disebut sebagai dermawan. Ini terungkap nanti dalam sebuah hadis disebutkan ketika orang diadili oleh Allah SWT, ya. Di dunia mereka ada 3 orang ini, ya, yang membanggakan dirinya. Satu orang, ya, dibangkitkan dalam kata Allah, kamu selama ini ketika di dunia kamu rajin tilawah itu ternyata karena kamu biar disebut sebagai qori terkenal, ya, membaca Quran terhebat, ya, bacaanmu bagus karena ingin dipandang orang, ya, ingin dinilai bagus oleh orang, bukan karenaku, ya. Ini pun ketika orang itu mengaku, kan kisahnya begini, dia mengaku, ya Allah, aku adalah qori yang telah menyiarkan, ya, mensiarkan ayat-ayatmu kepada banyak orang. Oleh karena itu aku berhak atas pahala yang besar. Kata Allah, dusta kamu. Faktanya bukan untuk itu. Faktanya kamu melakukannya untuk mendapatkan nama dirimu, yang untuk kepentingan duniamu sendiri, bukan karenaku. Maka orang ini pun amal yang tidak terima oleh Allah SWT, ia rugi di akhirat. Orang yang kedua adalah orang yang banyak beramal, dia dermawan, bersedekah, infak di sana sini, membangun ini dan itu. Ketika dia membanggakan diri kepada Allah SWT, Allah pun menyebutkan kepada dirinya, dusta kamu, bahwa ternyata selama ini kamu melakukan itu semua karena untuk tujuan dan ambisimu, ya, entah ambisi politik, entah ambisi kekuasaan, entah ambisi nama baik dan seterusnya. Nah, kemudian seluruh amalnya yang dermawan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tadi orang yang berjihad, ya kan, dia terluka di jalan Allah, bahkan terbunuh karenanya. Ketika dia membanggakan amalnya itu, maka Allah menyebutnya dusta kamu, karena ternyata selama ini yang kamu lakukan adalah untuk tujuan duniawi, agar kamu disebut sebagai pemberani, disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai orang soleh dan seterusnya. Nah, para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, para pemirsa sekalian, oleh karena itu sejak sekarang mulailah diri kita untuk ketika akan beramal senantiasa meniatkan hanya karena Allah, ya. Karena kalau tidak, maka seluruh amal kita, meskipun amal-amal itu adalah ibadah ritual, maka akan berakhir dengan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik tentunya. Dan kita tidak ingin kita mengalami kerugian di hari kiamat. Nah, satu lagi yang saya sampaikan adalah pendapat dari ini Fudail bin Iyad, ya. Beliau menyatakan bahwa seseorang meninggalkan amal karena manusia, ya, maka itu adalah riya, pamer, ya, nggak ada nilainya. Dan sebaliknya, kalau dia beramal karena seseorang mendapatkan pujian duniawi, maka itu adalah syirik. Maka dari sini kita mendapatkan pengertian juga bahwa ternyata lawan dari ikhlas adalah syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan apapun, dengan tujuan-tujuan, dengan benda, dengan sesuatu yang menyebabkan Allah itu ada tandingannya di sisinya. Begitu. Oleh karena itu, saya mengajak terutama pada saya sendiri dan para pemirsa sekalian agar kita harus mampu mengintrospeksi diri kita sendiri, mengembalikan bahwa seluruh hidup kita ini hanya lillahi ta'ala. Bahkan dengan tegas dinyatakan adalah oleh Allah itu bahwa apa yang kita lakukan ini seluruhnya hanya untuk Allah, ya. Dari mulai kita bangun tidur, beraktivitas, bahkan sampai tidurnya kembali, itu seluruhnya adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ajakan saya agar kita senantiasa mengawali sebuah amal atau ibadah apapun dengan meniatkan hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Semoga ada manfaatnya.
Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.